Topik ini akan membahas tentang rasionalitas persamaan akuntansi, yaitu sejauh mana rasionalitas konvensional yang telah kita kenal sebelumnya dapat robust atau tahan bila diuji terhadap rasionalitas alternatif, di mana dalam hal ini rasionalitas alternatif ini menggunakan perspektif matematika yang disebut dengan rasionalitas matematika. Terdapat dua argumen atau pernyataan dalam persamaan akuntansi yang akan digunakan dalam membuktikan apakah rasionalitas konvensional yang telah lama kita kenal selama ini robust atau tahan bila diuji dengan rasionalitas alternatif berdasarkan perspektif matematika. Argumen yang pertama adalah aset sama dengan hutang ditambah modal. Argumen yang kedua adalah turunan dari persamaan yang pertama, yaitu aset sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi biaya. Dalam rasionalitas konvensional, aset merupakan sumber daya atau resource dari perusahaan, sedangkan hutang dan modal adalah merupakan sumber dari pendanaan atau source of fund. Jika kita melihat pada persamaan kedua, aset sama dengan hutang ditambah modal tambah pendapatan dikurangi biaya. Biaya di sini bukan merupakan sumber pendanaan dari perusahaan. Jadi, hal ini sudah tidak konsisten dengan persamaan yang pertama. Berbeda dengan rasionalitas matematika, aset di sini merupakan penggunaan dari dana itu sendiri, sedangkan hutang dan ekuitas merupakan sumber pendanaan. Jika kita melihat pada persamaan yang kedua, dan sedikit melakukan modifikasi pada persamaan tersebut, maka aset dan biaya merupakan penggunaan dari dana, sedangkan hutang, ekuitas, dan pendapatan merupakan sumber pendanaan. Dengan begitu, kita lihat bahwa rasionalitas alternatif ini telah dapat menjelaskan atau menyelaraskan dua argumen yang sebenarnya sama atau merupakan satu kesatuan. Dengan begitu, bisa ditarik kesimpulan bahwa selama ini tanpa kita sadari, akuntansi telah menggunakan rasionalitas yang tidak selaras dalam menjelaskan dua persamaan atau argumen yang sebenarnya sama atau merupakan satu kesatuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rasionalitas matematika sebagai rasionalitas alternatif yang mampu menjelaskan dua persamaan yang sama atau merupakan satu kesatuan. Topik yang akan dibahas selanjutnya adalah apakah elemen pendapatan dan biaya harus menjadi bagian dari ekuitas. Lalu, seberapa robuskah pernyataan ini? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat beberapa definisi tentang ekuitas itu sendiri. Definisi ekuitas menurut beberapa standar akuntansi. Menurut SFAT nomor 6, Element of Financial Statement FASB 1985, equity or net asset is the residual interest in the asset of an entity that remains after deducting its liabilities. Menurut Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement ASB 2007, equity is the residual interest in the asset of the enterprise after deducting all its liabilities. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan DSAK 2007, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka ekuitas merupakan elemen penyimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan pada persamaan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan standar akuntansi sendiri sadar mereka mendefinisikan ekuitas berdasarkan rasionalitas matematika. Namun sayangnya, beberapa buku teks akuntansi menyederhanakan definisi ekuitas itu sendiri dengan menyatakan bahwa ekuitas merupakan setoran modal dari pemilik. Padahal definisi ekuitas sebenarnya adalah semata-mata ketentuan matematika yang menjaga keseimbangan pada persamaan akuntansi itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan logika bahwa elemen ekuitas tidak hanya terdiri dari setoran pemilik atau pemegang saham saja, tetapi juga dapat berasal dari hibah, sumbangan, maupun bantuan pemerintah atau subsidi. Kembali lagi pada pertanyaan, apakah harus pendapatan dan biaya menjadi bagian dari elemen ekuitas? Jika mendasarkan pada pendapat bahwa pendapat dan biaya tidak dapat dikategorikan sebagai elemen aset maupun utang, maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah harus. Karena otomatis kategori yang tersisa adalah ekuitas, jadi pendapatan dan biaya harus dikategorikan sebagai elemen ekuitas.
Namun, jika kita kembali mendasarkan ekuitas itu sebagai nilai residu atau nilai sisa, seperti pada definisi ekuitas itu sendiri, maka bukanlah suatu keharusan untuk menempatkan pendapatan dan biaya sebagai bagian dari elemen ekuitas. Sehingga pada akhirnya elemen pendapatan dan elemen biaya dapat bebas berdiri sendiri tanpa harus dipaksakan untuk menjadi bagian dari ekuitas. Lalu, bagaimanakah dengan Anda? Apakah harus atau tidak harus?